Hello everybody, welcome back to the English grammar class with me Ritu Eli Daily. And now we are learning about the question tags. Nah, apa itu question tags? Nah, question tags ini merupakan frase kecil atau frase pendek yang berada di akhir kalimat kita dengan tujuan kita untuk meminta persetujuan dari lawan bicara. Ya, itulah yang disebut dengan question text. Coba kita perhatikan contoh seperti ini ya. Number one, it's a beautiful day. Hari yang indah. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita biasanya mengatakan hari yang indah kan atau hari yang indah bukan. Nah, kan inilah yang disebut dengan question tag. Kalau kalian sudah pernah mempelajari, if you understand about the question tags, for example, you have learned it from school, so you may skip this class if you think that you already mastered this lesson. Jadi untuk mengetes kalau kalian benar-benar sudah paham tentang question tag sehingga kalian tidak perlu menonton video ini, silakan ambil kuisnya dulu. Di sini ada 12 soal ya. Kemudian nanti klik ini. Kalau jawaban kalian benar semua, tidak perlu menonton video ini, berarti kalian sudah jago. Tapi kalau ada yang salah, berarti kalian wajib menonton video ini. Di video kali ini ada 3 kuis ya. Klik latihan tambahan untuk latihan selanjutnya. Ada 3 ya. Jadi kalau kalian merasa perlu menonton video ini, let's start. Well, there are so many regulation how to formulate question tags. Ada beberapa aturan untuk membuat question tags. The first rule, aturan yang pertama, yaitu jika positive statement, maka tagnya harus dalam bentuk negatif. Let's see the example. Di sini ada you are coming. Ini positif. She can swim. Positif artinya tidak ada kata, tidak mengandung kata tidak. Ya, jadi tidak ada kata tidak di dalam kalimat ini. Maka disebut sebagai positive statement. Maka negatif, maka tagnya, question tagnya itu harus dalam bentuk negatif. You are coming. Kamu datang kan? She can swim. Dia bisa berenang kan? Jadi kita harus menggunakan negatifnya menjadi aren't you. Kalimat negatif dari you are menjadi aren't you. Karena dia merupakan question text, maka kita harus invert. Jadi auxiliary dulu baru subject. Ya, namanya juga question ya. Sama seperti kalau kita membuat questions, jadi auxiliary dulu baru subjeknya. She can swim. Can't she? Negatif. Jadi kalau positif menjadi negatif. Ingat. Rule number 2. Kebalikannya ya. Jika negatif, maka positif. Menjadi you don't like coffee. Kamu tidak suka kopi kan? He hasn't finished. Dia belum selesai kan? Karena ini negatif maka harus positif. Do you? Tetap ya. Tetap harus auxiliary dulu baru subject. Ya, he hasn't finished. Has he? Gampang kan? Jadi kalau kalimat negatif menjadi positif, kalau positif menjadi negatif. Itu aturan awalnya. Rule number 3. Using auxiliary or modal verbs. Jadi kalau ada atau mengandung auxiliary di dalam statementnya, maka kita harus menggunakan auxiliary tersebut untuk question text-nya. Ya, coba perhatikan. She is a teacher. Ada is di situ. They have. Ada have di situ. Itu auxiliary. You should. Ada should. He will. Ada will di situ. Jadi langsung saja karena statementnya positif maka negatif. Isn't she? Jadi kita menggunakan is-nya, auxiliary-nya. Begitu juga yang selanjutnya have. Jadi haven't they? You should go. Shouldn't you? Nah, kalau will menjadi won't. Will not itu singkatannya menjadi won't. Jadi won't he? Oke, paham sampai di sini ya. Jadi harus menggunakan auxiliary. Number 4, pronoun usage. Jadi kita harus menggunakan kata ganti. Misalnya dalam statement kita menggunakan nama orang, atau benda, atau binatang. Ya, tetapi kita tetap harus menggunakan pronoun. Pronoun itu ada I, you, they, we, she, he, it.
Itu saja. Tidak boleh nama orang dan lain-lain. Jadi John ini merupakan he. Jadi John is going. Isn't he? Jadi kita tetap menggunakan auxiliary is. Kemudian John-nya kita harus menggunakan pronouns he. Jadi di sini John merupakan he. Oke? Tapi kalau dogs, nah ingat, kalau ada S-nya, dogs lebih dari satu, maka itu orang ketiga jamak, mereka. Ya, meskipun binatang, tetapi tetap aja lebih dari satu itu mereka. Menjadi they. Aren't they? Are. Kita ada are di sini, ada auxiliary seperti yang peraturan ketiga tadi, ada auxiliary maka kita harus menggunakan auxiliary. Rule number 5, no auxiliary verbs. Jadi kalau tidak ada tidak ada auxiliary verbs, maka kita harus menggunakan antara do atau does atau did. Oke? Kita menggunakan do dan does untuk yang present simple. Sementara kita menggunakan did untuk yang past tense. Oke, atau past simple. For example, you like chocolate. Ini present simple, ya. You like. Tidak ada auxiliary. Nah, kalau auxiliary-nya you adalah do. Tetapi karena ini positif, ya. Rule number 1, ingat, kalau ini positif statement-nya, maka harus negatif question text-nya. She plays the piano. She itu pasangannya does, berarti doesn't she. Tetap negatif karena statementnya positif. Number 3, they went to the party. Went. Went itu bentuk kedua daripada go. Berarti sudah lampau. Kalau sudah lampau, sudah lewat, kita menggunakan did. Jadi didn't they. Oke? Ingat tetap negatif karena positif they went to the party. Rule number 6, let's statements. Jadi ada beberapa statement yang dimulai dari let's. Ayo, ayo, ayo. Let's take a walk. Let's go to the park. Ingat, kalau dimulai dari kata let's, maka question text-nya itu shall we. Ada we-nya ya, ingat. Shall we, shall we. Pokoknya semua yang dimulai kata let's, shall we. Remember, okay? Keep that in mind. Number 7, I am. Jadi semua yang dimulai dengan I am ada aturannya. Aturannya itu menjadi aren't I. Ini agak beda ya, jadi harus diingat. I am early, aren't I? I'm handsome, aren't I? Saya ganteng kan? Ya. Tetapi kalau I am not atau I'm not merupakan negatif, tetapi kalau ada negatifnya, ada not-nya, menjadi am I question text-nya. Jadi agak tricky di sini ya. Kalau positifnya I am menjadi aren't I, tetapi kalau negatif I'm not menjadi am I. Keep that in mind. Number 8, imperatives. Nah, imperatives ini ada yang misalnya larangan, ya, atau perintah, atau ajakan, ya. Contohnya seperti ini, close the door. Ini merupakan perintah, ya. Tutup pintunya. Don't tell anybody. Larangan, ya. Have some cake. Ayo, makan kuenya. Ini ajakan. Come inside. Ini juga ajakan, ya, mengundang. Ayo, masuk ke dalam, ya. Kalau imperatif begini ada dua ya, bisa will you atau won't you. Kita menggunakan will you untuk perintah atau instruksi permintaan. Tetapi kita menggunakan won't you untuk yang mengundang, misalnya ajakan ya. Inviting or persuasive request. Misalnya kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, kita mengajak. Atau merupakan friendly suggestion. Kita memberikan saran yang bersahabat ya. Kalau close the door ini merupakan perintah jelas ya. Jadi kita menggunakan will you. Don't tell anybody. Ini instruksi ya. Jangan bilang sama orang. Ini instruksi atau perintah atau larangan ya. Jadi will you. Have some cake. Ini inviting. Ini persuasif. Ini mengajak ya. Have some cake. Won't you? Come inside. Kita mengajak seseorang misalnya. Won't you? That's rule number 8. And the last rule, number 9. Ini rule yang terakhir ya. Nothing, nobody, no one, none.
Jadi ingat, nothing, nobody, no one, not ini merupakan negatif. Jadi ingat, ini negatif. Jadi kalau ini negatif, maka question text-nya itu harus dalam bentuk positif. Karena ini sudah negatif sendiri. Misalnya, nothing went wrong. Jadi semuanya berjalan dengan baik ya, tidak ada yang salah ya. Nothing can stop us, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Karena ini tadi saya sudah bilang ini negatif, maka harus positif. Did it, can it. Kenapa kita pakai did? Karena ini went itu merupakan lampau ya, sudah lewat ya. Jadi sesuatu yang sudah lewat tadi di sini tidak ada auxiliary. Ingat rule number 5, kalau tidak ada auxiliary maka kita menggunakan did, do atau does tergantung present atau simple past. Oke. Nah, di sini past simple maka kita pakai did. Nothing can stop us. Nah, di sini ada can. Ada auxiliary can, maka kita menggunakan can. Yang diingat adalah nothing menjadi it. Nothing ingat, nothing menjadi it. Nothing it. Oke? Kemudian nobody. Nobody saw him leave. Ini juga negatif, menjadi positif. Did they? Kenapa kita pakai did? Karena di kalimat nomor 1 ini nobody saw him leave, tidak ada auxiliary. Ini merupakan past tense. Saw merupakan bentuk kedua daripada see. Tidak ada yang melihat dia berangkat atau pergi. Ya, nobody knows. Knows ini present simple, tidak ada yang tahu jawabannya. Di sini juga tidak mengandung auxiliary, ya, maka kita menggunakan do karena ini present simple. Nah, yang diingat di sini adalah nobody ini they. Ingat, kalau nobody menjadi they. Kenapa kita pakai do? Karena they itu pasangannya do. Oke? No one. No one ini merupakan negatif juga, maka harus menjadi positif. Nah, ingat no one ini merupakan they, ya. No one juga they. Dan di sini ada auxiliary, ada is, ada has. Maka kita harus menggunakan auxiliary juga. Sementara auxiliary they itu are, bukan is. Ya, maka kita menggunakan are. Juga they, kita tidak menggunakan has untuk they, tetapi kita menggunakan have. Has itu untuk she, he, it. Oke? Non juga merupakan negatif. None of them remember the meeting. Tidak ada yang mengingat meetingnya. None of the student passed the test. Tidak ada yang lulus ujiannya, lulus tesnya. Ini juga negatif. Tapi di sini kita menggunakan bentuk kedua, remembered past, sudah lewat. Dan di sini tidak ada auxiliary. Kalau sudah lewat tidak ada auxiliary yang tadi saya sudah bilang, maka kita harus menggunakan did. Did they? Did they? Kenapa they? Karena non kita gunakan they. Sampai di sini sudah paham ya? It's very simple, very easy. You have to practice more. We have 3 quizzes, 3 homework, 3 exercises for this lesson. I hope you will understand everything. And thank you very much for watching, and I'll see you in the next video. Goodbye.